Hai, video ini akan membahas tentang TCP, UDP, dan URL. Video ini dibuat oleh Ilham dan Iin dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang pertama akan kita bahas adalah TCP. Apa itu TCP? TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Protokol ini bekerja di transport layer. TCP sering disebut juga dengan Connection Oriented Protocol, di mana protokol ini mengharuskan pembuatan koneksi terlebih dahulu untuk saling berkomunikasi. Koneksi dibuat untuk komunikasi antara dua host saja. TCP merupakan protokol yang reliable. Hal ini karena TCP mengharuskan paket berisi ACK untuk tiap paket yang telah diterima oleh host. TCP dapat mendeteksi data yang gagal dikirim dan memungkinkan pengiriman ulang untuk data tersebut. Berikut merupakan ilustrasi komunikasi antara server dan klien menggunakan TCP. Server terlebih dahulu membuat server soket dengan parameter port. Lalu server menunggu klien terhubung. Di sisi klien mencoba membuat soket dengan parameter alamat IP server dan port server. Lalu klien mengirim paket ke server sebagai permintaan koneksi dengan mengirimkan sinyal SYN. Lalu server yang menerima sinyal tersebut membuat soket. Soket ini dikhususkan untuk berkomunikasi dengan klien tersebut. Lalu, klien mengirimkan paket berisi sinyal bahwa paket sebelumnya telah diterima dan mengirimkan paket yang berisi persetujuan permintaan koneksi dan mengirimkan sinyal SYN ACK. Selanjutnya, klien mengirim paket berisi sinyal bahwa paket sebelumnya telah diterima, berisi sinyal ACK. Koneksi pun berhasil dibuat. Tahapan-tahapan tersebut disebut juga dengan three-way handshake. Selanjutnya, apabila klien ingin mengirim data, klien harus membuat objek output stream terlebih dahulu untuk mengambil stream untuk mengirimkan data ke server dengan memanggil socket.getOutputStream. Selanjutnya, data dikirim dengan perintah outputStream.write. Apabila data terlalu besar, maka data tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tiap kali server menerima data, maka server akan mengirimkan sinyal ACK untuk menandakan data tersebut berhasil diterima. Data yang telah berada di server kemudian diurutkan. Lalu, untuk mengambil data tersebut, server perlu membuat objek input stream untuk mengambil stream untuk membaca data yang telah diterima dengan memanggil socket.getInputStream. Selanjutnya, data diterima dengan perintah inputStream.read. Lalu, bagaimana mengetahui ada data yang gagal dikirim? Host tujuan secara berkala akan mengirimkan ACK untuk tiap paket yang ia terima kepada pengirim, sehingga apabila ada paket yang hilang, maka pengirim tidak akan menerima paket ACK tersebut. Selain itu, data yang terbagi atas beberapa bagian akan diurutkan terlebih dahulu berdasar header yang dimiliki, sehingga penerima dapat mengetahui apakah ada bagian yang hilang atau tidak. Jika ada, maka penerima tersebut akan mengirim request untuk mengirimkan ulang bagian tersebut. Kelebihan TCP. TCP memiliki koneksi yang lebih stabil. TCP juga lebih reliable. Data yang dikirim terjaga dan selalu diterima secara lengkap. Kekurangan TCP. Alur komunikasi lebih panjang dan lama karena perlu membuat koneksi terlebih dahulu.
Komunikasi yang lambat karena harus mengirim sinyal balik atas semua paket yang telah diterima. Selanjutnya, kita akan membahas tentang UDP. UDP merupakan singkatan dari User Datagram Protocol. Protokol ini juga bekerja di transport layer. Berbeda dengan TCP, UDP seringkali disebut sebagai Connectionless Protocol. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan protokol ini tidak memerlukan pembuatan koneksi terlebih dahulu untuk berkomunikasi. Tiap paket yang akan dikirim akan diberi alamat dan port tujuan. UDP tidak mengenal server soket ataupun soket. UDP mengenal datagram soket, sedangkan data atau paket yang dikirim berbentuk datagram paket. UDP merupakan protokol yang unreliable karena tidak bisa mendeteksi apakah ada paket yang hilang atau tidak. Berikut ilustrasi untuk komunikasi UDP. Pertama, membuat datagram soket dengan parameter nomor port. Di sisi lain, host satunya membuat datagram paket dengan parameter nomor port. Untuk mengirimkan data terlebih dahulu harus diubah menjadi datagram paket dengan cara membuat datagram paket dengan parameter data, panjang data, alamat IP tujuan, dan port tujuan. Lalu, untuk mengirimkan data-data tersebut, digunakan perintah datagramsocket.send. Beberapa paket dapat diterima secara tidak urut oleh penerima. Penerima akan mengambil paket yang terlebih dahulu sampai. Untuk mengambil paket tersebut, penerima menjalankan perintah datagramsocket.wait. Jika paket rusak atau hilang, maka paket tersebut tidak akan dikirim ulang. Hal tersebut dikarenakan penerima tidak mengkonfirmasi dengan mengirimkan sinyal apapun kepada pengirim, sehingga pengirim tidak mengetahui apakah ada data yang hilang atau tidak. Kelebihan UDP. UDP bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast, tidak membutuhkan pembuatan koneksi di awal, sehingga alur komunikasinya lebih cepat. Sedangkan kekurangan UDP, yaitu tidak dapat mengirim data yang besar, tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control. Selanjutnya, kita akan membahas URL. URL merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. URL merupakan alamat yang unik yang menunjuk kepada sebuah sumber yang dapat diakses di internet. URL sama seperti rumah yang punya alamat, URL umumnya merupakan alamat pada website. Adapun struktur URL terdiri dari dua komponen utama, yaitu protokol yang digunakan dan nama resource. Protokol yang digunakan dalam hal ini merupakan protokol-protokol yang digunakan dalam application layer. Adapun nama resource terdiri dari nama host, nama file, nama port, dan referensi. Berikut contoh URL dan beberapa struktur yang ada di dalamnya. Sekian. Adapun istilah-istilah yang sering digunakan dalam presentasi ini ialah soket, server soket,
datagram soket, datagram paket, dan sinyal SYN dan ACK.